maka tidak lagi ada anak yatim yang diusir dari kelas karena 3 bulan terkendala tidak bayar uang sekolah. Kira-kira saya ceramahkan ini fakta nyata bisa diwujudkan atau enggak? Bisa, insya. Masa 5 tahun berkuasa pas ditanya, kamu kemarin 5 tahun buat apa aja? Jakarta pulang, Jakarta pulang, Jakarta pulang, ketemu pramugari, kawin. What? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan ketika Allah berikan kekuasaan. Tu'izzu man tasha, siapa yang dikehendaki Allah diangkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, direndahkan sejatuh-jatuhnya. Biadikal khair, kau yang punya kuasa. Itulah makna selesai sholat kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. 5 itu kita serahkan pada Allah. Lahul mulku, kau yang punya kuasa, bukan aku. Wa lahul hamdu, kau yang layak dipuja-puji, bukan aku. Yuhyi, kau yang menghidupkan. Wa yumit, kau yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga penguasa tidak sombong kalau dia renungkan itu. Kenapa banyak penguasa yang angkuh yang sombong? Karena nggak pernah merenungkan kalimat itu. Selesai sholat, Allah qadir, qadir. Terus ditanya, kenapa Pak Ibu dari tadi qadir? Nama suami saya Abdul Qadir. Nama Pak Abdul Qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bisalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengumuman anak Indonesia yang lulus berangkat ke Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 1998. Yang lulus cuma 100 orang. Salah satu orang yang lulus adalah Ni Abdul Somad. Ini bukan Ustaz Kalengka. Sombong. Ustaz Somad sombong. Ustaz nggak boleh sombong di depan habaib, di depan para asatidz. Saya bukan nyombong, saya mau kasih adik-adik supaya motivasi. Lulus Abdul Somad berangkat, tapi ongkos tanggung sendiri. Dolar melambung, krisis moneter IMF yang sebelumnya 2.000 1 dolar, pas zaman saya 17.000. Semua pelajar yang mau ke Mesir kumpulkan duit 20 juta buat proposal. Saya nulis sendiri, saya kirim ke gubernur, saya kirim ke bupati, saya kirim ke Basnas. La salam wala kalam. Mak, kata mak saya, aku diminta datang ke kantor Basnas. Berarti proposalku itu dipanggil tuh mak. Iya, pergilah. Pulang dia. Alhamdulillah kau dikasih ongkos. Coba tengok berapa isinya. 200.000. Alhamdulillah orang tua saya walaupun tidak kaya, tapi dia bisa memberangkatkan saya. Dapatnya duit 20 juta. Saya pun berangkat untuk ongkos keperluan berangkat ke Mesir. Habib Zaki lebih dulu, beliau 97, saya 98. Beliau lebih dulu setahun dari saya, tapi muka saya lebih tua dari dia. Seperak haram saya nggak dibantu gubernur, serupiah saya nggak dibantu bupati wali kota. Ustaz sakit hati enggak, cuma ingat aja. Kapan itu terjadi? 98. Sekarang sudah 2024, 26 tahun yang lalu, lebih seperempat abad yang lalu. Mana mereka sekarang? Udah mati. Andai mereka waktu itu ngasih saya duit, nggak usah pakai duit mereka, duit negara.
mereka akan dapat amal jariah sampai hari kiamat. Dimanapun saya ceramah mengalir pahala untuk mereka. Tapi memang dasar mereka nggak beruntung. Mereka nggak dapat pahala seperak. Kenapa? Karena mereka nggak nolak zakat. Saya nggak mau gubernur-gubernur, bupati, wali kota yang ada sekarang mengalami macam pendahulu-pendahulu kalian itu. Saya mau adik-adik saya yang akan berangkat ke Mesir, kalian panggil nanti ketika kalian sudah duduk. Hai anak-anak yang berangkat ke Mesir, adik-adik Ustaz Somad, aku nggak mau mati seperti pendahuluku dulu, dan aku nggak mau kalian senasib semacam Abdul Somad yang penuh dengan penderitaan itu. Maka kalian aku tanggung ongkos berangkat, kalian pergi diantar oleh Pemda, dan nanti kalau tamat kalian akan dijemput oleh Pemda dan kalian akan mengajar di Islamic Center. Setuju? Supaya nasib mereka jangan seperti Abdul Somad, berangkat gak diantar, pulang gak dijemput. Ustaz jelangkung. Saya ceramah kemana-mana ini gak ada keuntungan untuk saya. Memangnya kalau mereka duduk saya minta angkat jadi kepala dinas. Memangnya Ustaz Somad dapat proyek pengaspalan jalan. Sampai mati Abdul Somad tetap jadi ustaz guru ngaji, ustaz kampung yang ceramah dari hutan ke hutan, sungai dari hutan ke hutan, dari sungai ke sungai. Betul. Lalu yang mau dicari ini apa? Kawan saya Habib Mahdi meninggal. Saya foto bertiga, Habib Mahdi bin Syihab sebelah kanan, Ustadz Solihin Hasibuan sebelah kiri. Kami foto bertiga. Ustadz Solihin pekan lalu meninggal, Habib Mahdi tahun lalu meninggal. Kenapa aku masih hidup? Padahal Habib Mahdi lebih muda dari saya. Kenapa aku masih hidup? Karena kau masih perlu ceramah di hadapan bupati, gubernur, wali kota, Abdul Somad. Makanya saya ceramah tak pernah saya pelan-pelan, tak pernah saya selu-selu. Hai bupati, hai gubernur, pakai jabatanmu, kalau tidak nanti kau akan mati dimakan cacing tanah, binimu akan diambil kronis. Betul. Apa yang ditakutkan? Kita semua pun akan mati. Ini kan tinggal nunggu giliran aja. Ustadz Zaki, kalau kau dapat berita nanti aku mati di Riau, tolong Habib Zaki jangan datang ke Riau. Kenapa? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Karena kalau kulihat-lihat antara aku dengan kamu, kelihatannya dari sekarang nih, kelihatannya masalah mati ini aku lebih dulu. Oh jangan gitulah Pak Ustadz, maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah. Siapa yang berprestasi, bisa baca kitab, hafal Quran, jadi imam, mendidik anak, mengajar ngaji, melahirkan penghafal, diberangkatkan ke Baitullah, bisa apa nggak bisa? Menetes air mata mereka saat tawa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika la. Pas diwawancarai, kenapa menangis Pak? Haru kenapa? Karena baru manasik, rupanya belum berangkat. Ini ada duit studi banding, ada duit jalan-jalan, seperti asap yang dihembus angin, tak berkesan sama sekali. Tapi kalau kau buat bermakna, orang sampai di Baitullah menangis dia di hadapan Allah, dipejamkannya mata mau mencium Hajar Aswad. Selesai itu dia pulang ke asrama, katanya Hajar Aswad itu wangi, jadi aku cium kok enggak ya? Kau cium kau buka mata? Enggak, rupanya orang Afrika. Makanya sebelum cium Hajar Aswad itu pastikan dulu jelas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah insyaallah. Kalau tadi kita sholat assalamu alayka ayuhan nabiyyu,
Tapi nanti saat kita berhadapan di hadapan makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya nggak bisa mengucapkan salam panjang seperti itu Pak Ustaz, pendek aja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Malulah Pak Ustaz, yang lain mulutnya doa, gerakkan aja. Tapi tanya kawan, kau tadi panjang doanya, panjang. Apa yang kau minta? Ya terserah aku lah, urus aja doa, jangan urus doa. Buat kita masing-masing. Itu caranya biar supaya orang nggak nanya-nanya kita. Wah, udah jam 11 kurang 10. Di Nusa Tenggara Barat ini terkenal dengan negerinya para penghafal Quran, negerinya ulama, negerinya orang cinta habaib, negerinya suka pengajian. Jadi di mana-mana itu kalau saya tausiah 60 menit. Di sini saya sudah tausiah 60 tambah 20 80 menit. Itu jadi ini pun nanti jadi kecemburuan sama daerah lain. Nanti ditanya orang, Ustaz kemarin kenapa 1 jam 20 menit? Itu NTB memang ada spesial bikin. Kalian kalau mau 80 menit, tunggu dulu hujan lebat. Bisa kalian duduk macam orang NTB di desa Puyung, baru aku tambah 20 menit. Kalau di tempat lain tetap dengan standar 600 ml. Apapun acaranya, minumnya tetap air santri. Nah, ini produk-produk Islam, produk-produk saudara kita, produk pondok ini mesti diiklankan. Tadi sampai saya di airport dikasih kue. Alhamdulillah, tolong iklankan Pak Ustaz, saudaraku dimanapun berada, bangkitkan ekonomi umat, makanlah kue dari saudara kita, rasanya yakni. Tadi di pondok gitu juga, tolong iklankan Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya dakwah, saya pendidikan, datang ke pondok pesantren, politik, ceramahi bupati, wali kota, gubernur, menteri, masalah ekonomi umat, bangkitkan belanja ke warung tetangga, ada produk-produk tempat saya kalau airnya bukan produk kita dicopot mereknya, tapi di desa Puyung mereknya tetap terjaga, adapun buahnya plastiknya masih utuh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, di tengah hujan lebat tapi jamaah di desa Puyung tetap bisa menanam bunga-bunga yang subur. Mewarna luar biasa. Inilah Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Siapa yang mengatakan pulau Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok ini tidak subur? Datang kemari, subur. Di atas pentas pun bisa menghijau luar biasa. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Tausiah bukanlah puncak dari acara maulid, puncaknya adalah doa. Maka kita aminkan doa yang dibimbing langsung oleh orang yang mengalir darah Rasulullah dalam dirinya. Mereka adalah orang yang kita cinta, Habib. Kalau banyak habaib, mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.